Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aziz Alfarizi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang menentukan strategi atau model pembelajaran yang cocok untuk salah satu kompetensi dasar mata pelajaran SMK, bidang konstruksi bangunan. SMK, Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK, merupakan sekolah khusus yang menekankan proses pembelajarannya pada upaya memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada anak didik, sehingga mempunyai kemampuan untuk mempertahankan eksistensi dirinya dalam kehidupan di dunia kerjanya. Kompetensi dasar yang saya pilih adalah memahami spesifikasi dan karakteristik kayu. Memahami spesifikasi dan karakteristik kayu merupakan salah satu kompetensi dasar dari kompetensi inti dasar-dasar konstruksi bangunan dan teknik pengukuran tanah yang ada di SMK, lebih tepatnya di SMK bidang konstruksi. Dalam kompetensi dasar ini, siswa akan diberi materi tentang yang pertama pengertian kayu, kedua jenis-jenis kayu, ketiga pengenalan sifat-sifat kayu, yang keempat sifat fisik kayu, yang kelima sifat mekanik kayu, yang keenam penggolongan-penggolongan produk kayu, dan yang ketujuh penggunaan-penggunaan kayu pada bangunan. Hasil belajar yang diharapkan dari kompetensi dasar ini adalah diharapkan siswa nantinya dapat menjelaskan, menentukan, mengkategorikan, serta menyampaikan hasil konseptualisasi, spesifikasi, dan karakteristik kayu. Kompetensi dasar ini termasuk ke dalam KD3 yang berkaitan tentang pengetahuan. Strategi atau model pembelajaran. Untuk strategi dan model pembelajaran yang cocok menurut saya untuk kompetensi dasar tersebut adalah model pembelajaran inquiry. Pembelajaran inquiry merupakan pembelajaran yang berorientasi kepada siswa atau student-centered approach yang menekankan kepada pengembangan kepribadian dan intelektual siswa. Strategi pembelajaran inquiry adalah salah satu strategi belajar yang digunakan dalam proses pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa untuk menemukan prinsip maupun konsep dan dapat mengembangkan keterampilan memecahkan masalah melalui proses keterampilan berpikirnya. Tujuan inquiry. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar siswa tidak bosan dalam pembelajaran yang cenderung menggunakan metode ceramah. Melalui metode ini diharapkan siswa akan mudah mencapai proses pembelajaran dan hasil belajar pada materi yang diberikan dengan maksimal. Pembelajaran yang tidak membosankan dan menarik perhatian siswa akan mempengaruhi tujuan belajar yang akan dicapai. Sasaran pembelajaran inquiry. Sasaran pembelajaran inquiry adalah yang pertama, keterlibatan siswa secara maksimal dalam proses pembelajaran. Yang kedua, keterarahan kegiatan secara logis dan sistematis pada tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga, mengembangkan sikap percaya pada diri siswa tentang apa yang ditemukan dalam proses inquiry. Langkah-langkah pelaksanaan strategi pembelajaran inquiry sebagai berikut. Yang pertama, orientasi. Langkah orientasi adalah langkah untuk membina suasana atau iklim pembelajaran yang responsif. Pada langkah ini, guru mengkondisikan agar siswa siap melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua, merumuskan masalah. Pada langkah ini, siswa dibawa pada persoalan yang mengandung teka-teki. Persoalan harus mengandung konsep yang jelas, sehingga siswa mendapat pengalaman yang sangat berharga sebagai upaya mengembangkan mental melalui proses berpikir. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang disajikan. Salah satu cara untuk mengembangkan kemampuan berhipotesis siswa yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk merumuskan jawaban sementara. Yang keempat, mengumpulkan data. Mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Guru berperan memberikan dorongan kepada siswa untuk belajar melalui penyuguhan berbagai jenis pertanyaan secara merata kepada siswa sehingga mereka terangsang untuk berpikir. Yang kelima, menguji hipotesis. Langkah ini adalah proses untuk menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data.
Di sini siswa juga belajar untuk berpikir rasional. Yang keenam, merumuskan kesimpulan. Sumber belajar inquiry. Sumber belajar yang berkualitas merupakan stimulus bagi pembelajaran inquiry. Sumber belajar yang bervariasi seperti buku, ensiklopedia, majalah, serta multimedia membuat siswa menggunakan kecerdasan ganda untuk mengalami pembelajaran yang berbeda. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.